Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pak Prabowo Gibran, apa yang dilakukan untuk ke depan untuk Indonesia? Tapi yang jelas, tadi bahasa sederhananya Mas Nyarwi, bagaimana kita keluar dalam jebakan medium income trap itu sederhana. Dalam debat, dalam diskusi dari 80 duta besar yang diundang oleh CSS, Pak Prabowo ditanya oleh duta besar Jepang. Pak Prabowo menjelaskan secara detail dengan bahasa sederhana. Pak Prabowo menjelaskan bagaimana kita ingin melanjutkan hilirisasi Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo ingin. Kenapa kita harus melanjutkan hilirisasi? Karena perlunya ya ada added value, peningkatan nilai tambah yang luar biasa. Bisa puluhan bahkan ratusan kali dari kalau kita menjual sumber daya alam. Dan itu dijelaskan oleh Pak Prabowo. Karena kami tidak ingin menjadi bangsa kuli. Intinya gitu. Kami ingin menjadi negara industri, kami tidak ingin menjadi bangsa kuli, dan kami ingin rakyat kami sejahtera, pendapatannya meningkat, rakyatnya sejahtera. Itu yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali. Nah, untuk itu jelas bahwa hilirisasi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Yang perlu diwaspadai oleh rakyat, jangan sampai pilih pemimpin yang ingin menghentikan hilirisasi. Apalagi kalau ada tim suksesnya bertemu dengan pengusaha-pengusaha asing di luar negeri, menyampaikan kalau mereka berkuasa akan menghentikan hilirisasi. Ini anti NKRI, ini berbahaya. Pesannya jelas ya, bahwa kita ingin Indonesia ini adil makmur untuk semuanya. Bagaimana memastikan bahwa lapangan pekerjaan ini adalah mudah didapatkan oleh rakyat Indonesia. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang semakin tinggi yang saat ini kita alami. Bagaimana pilpres ke depan yang dihasilkan adalah pemimpin yang memang selera rakyat, bukan karena intimidasi, karena kecurangan. Rekam jejaknya baik, siapapun yang menang, kalau nanti pemilunya jujur dan adil, kita akan terima. Apapun ini semua adalah yang paling penting adalah kepercayaan, trust. Karena itulah negara ini terbentuk. Karena itulah proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kunci dari hal itu semua apa sebenarnya, Mbak Caca? Sebenarnya masalah hukum. Jangan ada di situ gray area, jangan ada sampai menjalankan soal hukum ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini yang paling utama sebenarnya. Karena kenapa? Kalau semua ini berjalan dengan baik, berjalan hukum ditegakkan dengan baik, bahwa yang salah ya salah, yang benar ya benar, tidak abu-abu. Nah, ini semua kan pasti akan berjalan dengan baik pula ke depannya. Nah, ini yang ada di tempat kami, jujur saja, di pasangan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini memang lengkap di sana dengan track record tentu yang baik. Track record itu penting sekali. Karena kenapa? Hanya itu dasarnya dari menentukan seorang pemimpin dari mana lagi kalau tidak track record, karakter, dan juga bagaimana dia selama ini berperilaku di dalam apapun yang dia lakukan. Kan seperti itu. Ini kan semua dilihat semua. Karena apapun juga panglima dari semua ini adalah rakyat. Rakyat adalah tuanku. Pernyataan dari Presiden Jokowi bagaimana supaya masyarakat juga jangan terlalu khawatir juga, karena ketiganya sama-sama baik. Ini bagaimana? Presiden Jokowi tampaknya di statement itu kan pengen memastikan rakyat itu dapat pemimpin yang terbaik. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tentu masing-masing pasangan capres-cawapres harus menunjukkan kan gitu, track record, kualitas ya, kompetensinya ya kan, skill dan pengetahuannya dan seluruh resources yang dia bisa kelola untuk menjadi seorang leader yang baik. Nah, di situ kalau kita lihat, Cak, selain visionary, membawa Indonesia keluar dari middle income trap, juga tentu saja ya mampu mendapatkan dukungan dan trust. Dan ini kan saya kira juga sehari-hari ini ya masing-masing kan berlomba-lomba nih untuk terus-menerus mendapatkan kepercayaan, terus-menerus mendapatkan dukungan gitu ya. Karena kita masih lihat angka swing voter tetap ada gitu ya, bahkan undecided voter pun di beberapa data survei masih berkisar sekitar 8%-an. Nah, ini yang jadi PR, saya kira nanti banyak narasi-narasi atau apapun penjelasan dari tim, dari para capres-capres yang itu kita tunggu-tunggu Cak untuk meyakinkan rakyat kita. Orang nggak bisa bedain antara Julhas sebagai menteri dan Julhas sebagai pengasuh Gibran. Nggak ketawa, serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi
Suami menunjukkan pesan moralnya, memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Maka saya kira tidak salah kalau seandainya kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu, karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu, karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Bahwa pengkhianatan pelanggaran konstitusi adalah pengkhianatan kepada negara, dan untuk itu sudah bisa dimaksudkan di proses impeachment. Nah, apakah ada yang membentuk ad hoc itu? Apakah ada semacam lembaga etiknya di situ kemudian atau bersama Mahkamah Agung misalnya membuat itu diharapkan? Nah, itu yang kita harus melihat, bahwa pakar-pakar hukum ini harus bisa merumuskan itu. Jadi ini tidak boleh deadlock dengan 9 hakim konstitusi bisa mengacak-acak Indonesia. Indonesia butuh pemimpin yang penuh dengan solusi, bukan ketika ada masalah menghindar dengan penuh 1000 alasan. Betul nggak, Bang? Woi, harus jelas. Kita pindah haluan. Pilih Prabowo, pilih Pak Anies, pilih Pak Ganjar. Saya pilih, pengen tahu alasannya, saya pilih Prabowo, Pak. Kenapa? Karena Prabowo itu orangnya tegas, orangnya jujur, karismatik. Iya. Tapi itu 2019. Iya. Tapi kalau sekarang, sorry ya. Anda ingin pro Prabowo, silahkan. Tapi Anda akhirnya gelisah karena sudah Gibran. Anda ingin pro Anies, tapi Anda gelisah karena Anies pasti dibatalkan oleh Jokowi. Anda ingin pro Ganjar, saya nggak tahu. Ganjar Pranowo memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ganjar mendorong pemberian efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia melalui pemiskinan dan memasukkan mereka ke penjara Nusa Kambangan. Demi mendukung hal tersebut, Ganjar mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset pelaku korupsi supaya segera jadi UU. Selain itu, Ganjar juga akan melakukan penguatan KPK melalui revisi PP yang berlaku supaya lembaga anti rasuah tersebut semakin kuat dalam memberantas korupsi. Pilpres yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan bangsa Indonesia. Jadi bayangkan suara millennials, Gen Z menguasai masa depan Indonesia, dan itu yang akan dibujuk oleh BLT, dibujuk oleh spanduk-spanduk. Tapi kalau Anda ucapkan satu hal hari ini, pemilu bisa batal. Saya inginkan pemilu batal supaya ada evaluasi radikal terhadap sistem politik kita tuh. Saya inginkan, bukan saya akan kerjakan. Kalau enggak saya kena delik lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka, Bumi Raka. Terima kasih. Deklarasi dukungan itu gimana, Pak? Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Cukup. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saudara-saudara. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu.
Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Saudara, majalah Time menyoroti ibu kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan Guru Besar Sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog itu menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia yang menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan. Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba menyinggung nama Prabowo Subianto saat mengomentari penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Hasto menduga bahwa oknum TNI bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan calon presiden nomor urut 2. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman merasa tidak terima atas tudingan tersebut. Ia menilai yang diutarakan Hasto asal tuduh. Habibur Rahman pun merasa prihatin dengan Hasto yang biasanya dikenal bijaksana tapi malah melontarkan tuduhan tak berdasar. Terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Menurutnya, pernyataan Hasto itu dianggap bernada provokatif hingga bisa mengarah ke fitnah. Jika ingin berasumsi, ada pula pihak lain yang bisa saja menganggap insiden terjadi karena pengendara motor arogan dan mengganggu. Namun ia mengingatkan agar para pemimpin atau elit partai sebaiknya tidak berasumsi. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya qabul. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.